tabel hash, sebentar saya pakai pointer. Oke, bab terakhir hash table. Jadi tabel hash ini adalah salah satu struktur data. Jadi bagaimana menyimpan data di suatu tempat penyimpanan di memori ya, dengan berbagai cara ya. Kita sudah mempelajari dengan berbagai cara menyimpan data di dalam tempat penyimpanan data atau di dalam suatu memori. Nah, ini salah satunya adalah hash table. Jadi apa namanya? Kenapa sih data itu perlu diatur-atur begitu ya? Bagaimana menyimpannya sehingga untuk apa? Ya tentunya agar kita di dalam mengolah data itu, misalkan mencari data tertentu itu bisa cepat, gitu kan? Menghapus data tertentu bisa cepat dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa jenis struktur data ya. Jadi dari setiap struktur data itu ada kelebihan, ada kekurangannya begitu. Oke, nah sebelum tabel hash, kemarin kita sudah mempelajari bab 9 itu adalah searching data, pencarian data ya. Di mana kemarin ada dua jenis cara mencari data, yaitu mencari data ngecek satu persatu sampai ketemu, yaitu pencarian linier ya. Lalu yang kedua adalah pencarian biner, jadi datanya diurutkan terlebih dahulu, lalu kita mencari medianya, lalu data yang kita cari itu kita bandingkan dengan medianya, apakah medianya itu datanya atau bukan. Kalau bukan datanya berarti data yang kita cari itu lebih kecil dari median atau lebih besar dari median, begitu ya. Nah, oleh karena itu pencarian secara biner itu tentunya lebih cepat dibandingkan kalau kita melakukan pencarian secara linier, gitu ya. Nah, tetapi pencarian secara biner itu pun tidak langsung ketemu ya, tidak langsung ketemu karena kita harus ngecek beberapa data gitu kan ya. Harus ngecek satu persatu data juga, cuman kalau pencarian biner itu data yang dicek itu lebih sedikit gitu ya dibanding pencarian linier. Kalau pencarian biner kan data yang mau dicari itu skopnya itu dipersempit menjadi separuhnya gitu ya. Ya kan separuhnya gitu ya. Nah, sekarang kita inginnya tidak seperti itu. Inginnya di dalam mencari data itu langsung ketemu. Ya, langsung ketemu. Nah, caranya bagaimana? Kita di dalam mencari data itu, yang kita cari pertama kali adalah data itu disimpan di mana, gitu ya. Nah, kita jadi menuju ke alamatnya si data yang disimpan itu. Jadi menuju ke alamatnya. Kalau alamatnya jelas kan, kita langsung ke alamatnya berarti ketemu kan, gitu kan ya. Nah, jadi inginnya seperti itu. Jadi diinginkan pencarian data yang tidak tergantung pada banyaknya data. Banyaknya data mau miliaran data, mau triliunan data, kita pengennya kompleksitasnya itu O1. Jadi O1. Begitu pengen nyari, satu langkah ketemu gitu ya. Nggak peduli banyak data itu miliaran, triliunan gitu. O1. Nah, ide pencarian yang seperti itu dilakukan dengan ini tadi, membuat datanya itu ya dibuat atau diterjemahkan, datanya itu diterjemahkan menjadi alamatnya. Nah, jadi dari nilai datanya itu bagaimana caranya biar nilai dari masing-masing data itu bisa diterjemahkan sebagai alamatnya, alamat untuk menyimpan data itu ya. Nah, seperti itu. Idenya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan nomor induk pegawai ya, bukan NIP PNS ya, nomor induk pegawai pada suatu perusahaan begitu, NIP dari karyawan di suatu perusahaan misalkan menggunakan 4 digit, NIP-nya itu menggunakan 4 digit, ya kan ya.
Karena menggunakan 4 digit berarti NIP yang mungkin itu kemungkinannya ya dari 000 sampai 9999 ya. Mungkin kalau NIP 0000 ya prakteknya mungkin nggak dipakai gitu ya. Nggak dipakai, tapi kan secara teori juga harus diperhitungkan gitu ya. Nah, 9999 mungkin bisa aja NIP-nya itu nomornya sama semua digitnya gitu ya. Nah, jadi kalau 4 digit NIP dari karyawan perusahaan itu semuanya 4 digit, maka nomor-nomor yang mungkin kan ada ini 0000 sampai 9999. Berarti ada 10.000 ada 10.000 nomor yang mungkin. Betul ya? Ada 10.000 kan? Dari 0000 sampai 9999 ada 10.000. Nah, sementara ini perusahaannya bukan perusahaan besar, bukan perusahaan yang multinasional atau perusahaan internasional ya, tapi perusahaan lokal. Ya, mungkin perusahaan lokal atau mungkin barangkali UMKM barangkali ya, yang karyawannya baru 100 barangkali atau 200 gitu ya. Nah, kalau karyawannya 200 sementara di sini nomor yang mungkin itu dari 0000 sampai 9999 berarti 10.000 nomor yang mungkin, berarti kan harus menyiapkan lokasi memori sebanyak 10.000, ya kan? Menyiapkan lokasi memori sebanyak 10.000, lalu sementara karyawannya cuma 200. Nah, kalau karyawannya cuma 200 ya yang kepake cuma 200. Berarti yang sisanya berarti 9.800 itu tidak terpakai memori yang sudah disiapkan tapi nganggur. Nah, berarti kan pemborosan ya, pemborosan. Nah, oleh karena itu dicari cara-cara sehingga tidak boros terhadap ya memori tadi ya, terhadap memori yang akan digunakan ya, yang disiapkan dan akan digunakan. Jadi memori yang disiapkan ya secukupnya saja gitu ya. Jadi katakanlah karyawannya 95 ya. Kalau disiapkan lokasi memori untuk menyimpan nomor induk karya wanita kan yang nggak kepake ya Pak, nggak wajar lah gitu ya, nggak rugi amat. Tapi kalau karyawannya 99 lalu menyiapkan 10.000 lokasi memori kan banyak sekali yang nggak kepake itu. Nah, seperti itu. Oke ya. Data itu menjadi alamat atau menjadi alamat atau indeks dari lokasi memori yang dipakai untuk menyimpan data tersebut ya. Nah, salah satunya adalah atau cara untuk memetakan antara NIP atau nilai data ya, secara umum nilai data ya, karena tidak selalu NIP kan ya, untuk memetakan nilai data dengan lokasi di memori yang dipakai untuk menyimpan data itu ya, itu yang dinamakan dengan fungsi hash function ya. Jadi fungsi hash itu adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menerjemahkan ya, suatu nilai data. Istilahnya di sini adalah nilai kunci. Jadi kunci itu artinya data yang mau disimpan ya. Dan nanti kalau ada istilah kunci itu apa? Kunci itu data yang mau disimpan ya. Jadi untuk menerjemahkan data yang mau disimpan itu istilahnya adalah kunci menjadi suatu nilai yang namanya adalah alamat ya. Alamatnya itu biasanya indeks dari lokasi memori yang dipakai untuk menyimpan data itu. Nah, indeks
yang merupakan alamat memori yang dipakai untuk menyimpan data itu atau datanya itu dinamakan kunci, indeksnya itu dinamakan alamat hash, ya. Jadi alamat hash. Jadi alamat hash adalah alamat hash itu yang menyatakan indeks lokasi di dalam tempat penyimpanan, katakanlah di dalam array, ya. Jadi datanya disimpan di dalam suatu array gitu, ya. Dalam satu array. Itu fungsi hash. Nah, contohnya ini. Contohnya ini datanya misalkan data itu kunci, ya. Jadi kunci itu artinya data. Datanya ini lalu fungsi hash-nya itu misalkan dengan modulu. Modulu itu kan sisa hasil bagi, ya. Nilainya adalah sisa hasil baginya. Jadi kunci modulu 97 artinya kunci datanya ini dibagi 97, sisanya berapa? Nah, sisanya itu sebagai indeks di array, ya, di array. Jadi datanya itu disimpan pada suatu array di lokasi memori. Nah, jadi karena katakanlah kuncinya itu ini 12.320 modulo 97 itu nilainya 1, jadi kunci yang besarnya itu disimpan di lokasi memori dengan indeks 1, begitu. Yaitu ilustrasi dari fungsi hash, ya. Nah, lalu data-data yang atau bukan data-data, tempat yang dipakai untuk menyimpan data-data ini, ya ini kan tempat yang dipakai untuk menyimpan data-data ini. Jadi yang indeksnya 0 nanti mungkin dipakai untuk menyimpan data yang modulnya tentunya 0, ya. Kunci modulu 97 sama dengan 0, ya kan, ya simpan di sini gitu kan. Lalu kunci modulu 97 yang sama dengan 3 disimpan di sini. Kunci modulu 97 yang sama dengan misalkan 96, ya kan, disimpan di sini dan seterusnya gitu, ya. Disimpan di sini. Nah, saya tadi mau ngomong apa? Mau ngomong ini. Jadi tempat untuk menyimpan data-data ini, tempat untuk menyimpan data-data ini itu yang dinamakan tabel hash. Jadi tabel hash itu ini tabel hash ini. Jadi tempat untuk menyimpan data-data di lokasi memori. Itu tabel hash. Hash table itu yang ini. Jadi ada tabel hash, ada fungsi hash, ada alamat hash, ada hashing, ya, macam-macam istilahnya, ya. Oke, ya. Jadi pada contoh di sini, ya, kuncinya itu dikenai operasi modulu 97. Nah, kunci modulu 97 itu yang namanya fungsi hash-nya. Ini fungsi hash, ya. Oke. Nah, teknik yang memungkinkan lokasi suatu data, ya. Teknik yang memungkinkan lokasi suatu data itu dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui fungsi hash tadi, itu yang namanya hashing. Jadi hashing itu adalah suatu metode, suatu teknik yang memungkinkan bahwa lokasi data itu, ya, dapat diperoleh dengan cepat, ya, dengan menggunakan fungsi hash, itu yang namanya hashing. Nah, dengan teknik hashing ini pencarian data apapun, ya, misalkan data NIP tadi itu bisa dikerjakan tanpa membandingkan dengan data yang lain, ya kan? Ini sama sekali tidak membandingkan dengan data yang lain, sama sekali. Beda dengan kemarin pencarian baik biner ataupun linier, ya, baik pencarian secara biner ataupun pencarian secara linier kan dibanding-bandingkan kan, bandingkan dengan ini, oh nggak sama, berarti bukan data yang kita cari, bandingkan dengan ini, nggak sama, bukan data yang kita cari, bandingkan dengan ini, oh sama, oh ini yang kita cari, ada di mana, oh ada di lokasi memori dengan indeks nomor misalkan nomor 10, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi pada gambar 10.1 tadi, ini gambar 10.1, ya, itu terdapat array yang digunakan untuk menyimpan data dengan cara hashing. Terdapat array yang bawah ini array, ya. Ini array, ya. Oke, ya.
Nah, array tadi yang dikenal dengan hash table, tabel hash. Jadi tabel hash itu tadi adalah array, ya, array yang berada di lokasi memori, ya, ya berupa memori, berupa lokasi memori yang berbentuk array, yang mana lokasi-lokasi memori yang berbentuk array itu digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan cara hashing tadi. Nah, gitu ya. Nah, tabel hash tadi itu yang sering disebut sebagai struktur data yang dipakai untuk menyimpan data dengan dasar fungsi hash. Fungsi hash. Nah, fungsi hash itu macam-macam. Tadi adalah dengan modulo, ya. Modulo itu berarti dengan apa? Sebentar. Modulo ya, berarti dengan sisa pembagian. Modulo kan sisa pembagian ya. Jadi nanti fungsi hash itu macam-macam. Bisa dengan modulo, yaitu dengan sisa pembagian seperti tadi. Bisa dengan pemotongan, bisa dengan pelipatan. Nah, gitu ya. Kalau sisa pembagian ya seperti tadi, dengan modulo tadi. Lalu kalau dengan pemotongan bagaimana? Pemotongan itu maksudnya begini. Jadi kalau data yang disimpan misalkan 10 digit misalkan ya. 10 digit. Lalu banyaknya data yang mau disimpan itu misalkan apa ya? Bentar ya. 10 digit, masing-masing datanya misalkan 10 digit ya. Kalau NIP PNS itu berapa digit ya saya? Banyak digit ya. Kalau NIP PNS itu mungkin bisa katakanlah 12 digit atau lebih ya. Nah, misalkan seperti itu. Lalu kita mau menyimpan data yang masing-masing katakanlah 12 digit, kita mau menyimpan sebanyak misalkan berapa ya? 75 data. 75 data. 75 data. Atau oke, 75 data ya. 75 data. Berarti kan cuma perlu 2 digit ya. Indeksnya kan cuma perlu 2 digit, 75 data. Ya kan? Cuma perlu 2 digit. Nah, berarti 2 digit yang dipakai atau alamat memori yang alamat memori yang cuma merupakan 2 digit itu diambil dari sebagian digit dari data yang mau disimpan, itu pemotongan. Ya. Jadi 2 digit yang merupakan alamat memori yang mau dipakai untuk menyimpan data yang panjangnya tadi katakanlah 12 digit, 2 digit yang merupakan indeks sebagai apa? Indeks lokasi memori, itu kedua digit itu diambil dari sebagian digit dari data yang mau disimpan. Nah, gitu. Misalkan indeksnya itu diambil dengan mengambil digit dari data, yaitu apa misalkan ya, digit ke 6 dan digit terakhir misalnya. Digit ke 6 dan digit terakhir misalkan datanya 12 digit, ya kan? Kita mengambil digit ke 6 dan digit terakhir, kan jadi 2 digit kan kalau digabung, ya kan? Nah, seperti itu, seperti itu. Itu pemotongan. Kalau pelipatan beda lagi. Kalau pelipatan itu nanti datanya itu yang katakanlah data yang mau disimpan itu ada 12 digit tadi, itu dari 12 digit itu dipecah-pecah menjadi katakanlah 3 bagian begitu ya, 3 bagian. Berarti 3 bagian itu mecahnya bisa panjangnya sama semua, boleh juga panjangnya nggak sama. Katakanlah panjangnya sama semua, berarti 4 digit kan, ya kan? Potong-potong menjadi 4 digit. Lalu dari 4 digit itu kan, kalau 4 digit itu kan berarti apa? 4 digit. 4 digit itu ribuan ya. Ribuan ya. Ya, ribuan ya. 1.500 itu berapa? 1.500. 4 digit kan ya? Ya kan? Ribuan ya. 4 digit kan ribuan ya. Ribuan. Berarti ribuan. Dijumlahkan. Dijumlahkan ketemu hasilnya, hasil penjumlahannya ya. Nah, dari hasil penjumlahannya itu
diambil berapa digit dari hasil penjumlahan. Itu yang namanya pelipatan. Jadi dari datanya dipecah dulu menjadi berapa bagian, itu tergantung aturannya ya. Pecah dulu menjadi berapa bagian, menjadi 3 bagian yang sama panjang, misalkan. Kalau bisa sama panjang ya. Kalau 12 dibagi 3 bagian sama panjang kan bisa 4, 4, 4. Nah, dari 4, 4, 4 itu dijumlahkan. Ya kan? Jumlahkan, ketemu hasil. Ketemu hasil. Nah, dari hasil penjumlahan dari 3 bagian yang 4 digit, 4 digit, 4 digit tadi, yang berarti kalau bilangan bulat berarti ribuan, ribuan, ribuan ya, jumlahkan. Nah, dari jumlahnya itu katakanlah diambil 2 digit terakhir. Nah, itu sebagai alamat. Nah, seperti itu pelipatan. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang saya ke sini dulu, ke sini dulu. Sekarang dengan ini sisa pembagian ya. Sisa pembagian. Misalkan datanya kan banyak ya, datanya banyak. Misalkan data yang disimpan ada 95 di sini. Lalu kita menyiapkan lokasinya itu ada 97 lokasi. Berarti kan cukup lah. Yang mau disimpan 95, disiapkan 97 lokasi, ya nanti yang kosong cuma 2 gitu kan. Kalau setiap kalau apa namanya datanya itu tidak ada yang sama sisa pembagiannya. Kan mungkin ada juga yang sama sisa pembagiannya kan. Kalau 2 data atau lebih sisa baginya modulonya itu artinya sisa hasil baginya itu sama, dan nanti kan berarti kan apa namanya harus ditempatkan di satu lokasi yang sama ya. Nah itu yang dinamakan tabrakan hash kolisi ya. Nah nanti untuk mengatasi kolisi itu, yaitu kolisi itu apa? Kolisi itu adalah suatu lokasi memori yang mana mau dipakai untuk menyimpan lebih dari satu data. Nah, itu nggak mungkin. Karena satu lokasi memori harus dipakai untuk menyimpan satu data saja. Nah, jadi kalau terjadi hash collision, ya, terjadi tabrakan hash, maka harus diatasi. Nanti harus diatasi gitu ya. Harus diatasi. Kalau terjadi tabrakan, maka data yang kedua, dengan data pertama ini yang disimpan di sini, yang di lokasi memori dengan indeks 1 misalkan ini. Yang kedua, misalkan data keberapa, data apa, data berapa nilainya, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang modulonya nilainya 1 ya, berapa ya. Misalkan 90 berapa, kan datanya berapa digit kan. Misalkan 5 digit semua misalkan ya. Oke, kan berapa. Nah, kan nggak mungkin ditumpangin di sini kan, nggak mungkin numpuk di sini, nggak mungkin. Jadi harus ditangani. Nah, penanganan tabrakan hash itu nanti ada macam-macam. Ada macam-macam cara. Ada yang namanya pengalamatan terbuka, ada yang namanya dengan buket, ada yang juga menggunakan ada tiga cara. Paling tidak ada 3 cara ya nanti yang digunakan. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi sekarang kita menceritakan fungsi hash dulu ya. Yang pertama fungsi hash, yaitu fungsi hash fungsi hash itu macam-macam ya. Yang jelas fungsi hash itu tadi dari data yang mau disimpan itu dengan fungsi hash tertentu, fungsi hashnya ya tidak harus modulo. Kalau modulo itu khusus yang sisa pembagian, ya kan? Kalau pemotongan fungsi hashnya beda lagi, ya tadi caranya seperti tadi, pemotongan. Jadi pemotongan untuk mendapatkan indeks lokasi memori yang dipakai untuk menyimpan datanya, pemotongan ngambil beberapa digit dari data aslinya, gitu ya. Itu fungsi hash-nya, dan seterusnya. Jadi sekarang di dalam membuat fungsi hash atau memilih fungsi hash itu harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu ada 2 ini paling enggak. Yang pertama adalah komputasinya harus mudah dan cepat. Jadi baik sisa pembagian, baik pemotongan, baik pelipatan itu harus cepat hasilnya ya. Lalu yang kedua harus menghasilkan nilai, harus menghasilkan nilai dan sebaiknya tersebar di sepanjang jangkauan indeks array sebaiknya. Kalau modulo itu untuk tersebar dari jangkauan indeks array itu mungkin sekali kalau modulo ya.
Karena satu bilangan tuh sisa pembagiannya mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin kalau pembaginya tadi 97, sisa hasil baginya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa dan seterusnya, bisa 96 sisa hasil baginya kan. Oke lah. Oke. Nah, kalau pemotongan nanti seperti apa? Kalau pelipatan seperti apa? Oke ya. Oke, jadi metode yang biasa digunakan untuk membentuk fungsi hash ada 3 cara ini, yaitu sisa pembagian dengan modulo tadi, pemotongan nanti kita ceritakan, pelipatan nanti kita ceritakan juga. Oke, yang sisa pembagian seperti tadi ya, dengan modulo tadi, oke, sudah jelas ya. Jadi konsepnya kalau sisa pembagian, membagi nilai kunci, misalkan NIP tadi, nilai kunci itu data mas ya, dengan suatu bilangan, sisa pembagiannya digunakan sebagai alamat hash. Sisa pembagiannya digunakan sebagai alamatnya, ya, sebagai indeks dari lokasi memori yang dipakai untuk menyimpan data itu, ya, dengan modulo tadi. Saya pikir ini sudah jelas ya. Nah, sebagai contoh ini misalkan, ini datanya atau kunci istilahnya ya. Ini fungsi hash-nya, datanya ini NIP, ya, NIP modulo 10. Ya, NIP modulo 10. Nah, ini lokasi memori yang dipakai untuk menyimpan data itu. Jadi 55520 itu disimpan di lokasi memori dengan indeks 0. Dan seterusnya. 55521 disimpan di lokasi memori dengan indeks 1. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kebetulan ini, contoh ini, setiap lokasi memori itu dipakai untuk menyimpan data dan tidak ada yang tabrakan ya. Kan semuanya terisi ya, nggak ada yang kosong dan tidak ada yang tabrakan. Ini contoh saja. Oke. Gambar 10.2 mana? Gambar 10.2. Gambar 10. Oh ini ya, gambar 10.2. Oke ya, ini gambar 10.2 ini keterangannya ini ya, udah jelas nih, udah jelas. Jadi nggak usah dijelaskan ya. Ya ini gambarnya. Ini. Jadi ini dan seterusnya ya. Nggak usah dijelaskan. Nah, sekarang metode pemotongan. Jadi metode pemotongan dilakukan dengan mengabaikan bagian-bagian tertentu dalam kunci, dalam data. Dan sebaliknya menggunakan bagian yang lain, ya, menggunakan bagian yang tersisa, bagian yang lain, artinya bagian yang tersisa itu selain bagian-bagian tertentu yang diabaikan tadi, selain yang diabaikan, ya. Berarti selain yang diabaikan, itu berarti kan ada yang tersisa. Yang tersisa itu yang dipakai untuk alamat sebagai indeks lokasi memori. Sebagai indeks lokasi memori. Oke, contoh-contoh tabel hash berukuran 1000. Jadi tabel hash-nya berukuran 1000. Tabel hash tadi yang tadi. Ya, suatu array yang dipakai untuk menyimpan data tabel hash ya, berukuran 1000. Jadi ada 1000 lokasi memori. Nah, agar indeks berada dalam jangkauan 0 sampai 9999, maka bilangan yang cukup panjang, dengan datanya cukup panjang, itu harus diatur agar hanya dapat 3 digit saja. Ya. Kenapa kok 3 digit? Karena indeksnya 0 sampai 999. Jadi indeks paling besar ya 999 yang menggunakan 3 digit. Menggunakan 3 digit ya. Menggunakan 3 digit. Jadi kalau semuanya mau ditulis 3 digit ya nggak apa-apa. Lebih bagus ya. Lebih enak. Semuanya 3 digit. Nah, kalau indeksnya 0 ya tulis aja 000. Nah, kalau indeksnya 1 ya 001 dan seterusnya gitu ya, 3 digit. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan metode pemotongan ya seperti yang saya ceritakan tadi. Contohnya di sini misalkan datanya ini atau kuncinya ya yang mau disimpan ini diatur sehingga kita mendapatkan 3 digit
dan 3 digit yang kita peroleh itu sebagai alamat untuk menyimpan data itu. Nah, gitu ya. Diatur sehingga menjadi 3 digit, yaitu mengambil digit kedua, digit kelima, dan digit keenam. Kedua dari kiri ya, berarti 9. Digit kelima berarti 1, digit keenam berarti 6. Berarti 916. Nah, 916 ini adalah indeks dari lokasi memori yang dipakai untuk menyimpan data ini. Nah, gitu ya. Nah, dengan cara pemotongan ini cepat sih, cuma ngambil digit tertentu gitu kan, terus digabung menjadi satu bilangan yang ini menjadi suatu indeks dari suatu lokasi memori. Cepat di dalam melakukan komputasi ini ya, di dalam mendapatkan alamat ini, cepat mendapatkan ini indeks ini ya, dari kuncinya, cepat sekali. Nah, kekurangannya apa? Kelemahannya apa? Saya kelemahannya apa? Kelemahannya tentunya apa? Ya, kelemahannya adalah bahwa kuncinya itu atau datanya nanti tidak terdistribusi secara merata dari indeks katakanlah 000 sampai 999, tidak merata. Kenapa? Ya tergantung datanya toh. Digit kedua, digit kelima, digit keenamnya itu kan tergantung data yang mau disimpan, iya kan? Jadi tidak bisa merata nanti. Datanya itu tidak bisa merata, tersimpan di lokasi memori atau di tabel hash dari lokasi memori dengan indeks 000 sampai 999. Bisa saja menumpuk di lokasi memori dengan indeks tertentu. Memang kenapa? Ya tergantung digit yang terambil di datanya itu. Digit keduanya angka berapa, digit kelimanya angka berapa, digit keenamnya angka berapa. Nah ini aturan ini juga fungsi hash ini. Hash function, fungsi hash ya. Ini fungsi hash juga. Oke. Itu seperti itu ya, itu pemotongan. Cuma seperti itu pemotongan. Oke. Lalu kalau cara pelipatan. Kalau cara pelipatan, ya tadi sudah saya ceritakan, misalkan ini data-data yang mau disimpan, nah istilahnya kunci ya. Lalu misalkan ini ada berapa? 9 digit, ya, 9 digit kan, datanya semuanya 9 digit, kuncinya semuanya 9 digit. Lalu misalkan apa namanya, dipecah menjadi 3 digit, dipecah menjadi 3 digit. Mecahnya juga ini aturannya tergantung fungsi hash-nya gitu. Ini juga fungsi hash ini, aturan ini fungsi hash. Ini semuanya fungsi hash ya. Ini jadi apakah harus sama? Ya tergantung yang bikin fungsinya. Yang tidak harus sama. Misalkan 9 itu misalkan dibuat 9, 2, 3, 4 juga boleh kan? 2, 3, 4. 9 juga kan? 2, 3, 4. Terus dijumlahkan kan bisa kan? Kalau 2 kan berarti puluhan. Kalau 3 ratusan. Kalau 4 ribuan gitu kan? Jumlahkan. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Tergantung aturan yang dibuat gitu kan. Itu fungsi hash. Lalu setelah dibagi menjadi 3 bagian ini aturannya di sini apa digitnya sama banyak gitu. Lalu dijumlahkan, ini tambah ini jumlahkan. Penjumlahan seperti biasa ya. Lalu dari hasil penjumlahan itu misalkan diambil kayak tadi, kayak pemotongan. Misalkan diambil digit pertama dan terakhir, ya, boleh juga ya kan. Digit kedua dengan digit keempat, ya kan, boleh juga. Kalau di sini katakanlah di sini diambil 2 digit terakhir dari hasil penjumlahan. Nah, ini angka-angka yang diperoleh terakhir ini sebagai indeks dari lokasi memori yang dipakai untuk menyimpan kunci-kunci tersebut gitu ya. Jadi artinya ini kunci yang pertama ini 476654125 itu nanti disimpan di tabel hash di lokasi memori dengan indeksnya 55. Yang ini di lokasi memori dengan indeks 79 dan seterusnya gitu ya. Nah, baik dengan fungsi hash
sisa hasil bagi dengan modulo, maupun dengan pemotongan, maupun dengan pelipatan, itu semuanya itu memungkinkan terjadinya tabrakan hash kolisi, yaitu ada dua kunci atau lebih, dua data atau lebih yang harus disimpan di satu lokasi memori tertentu atau di lokasi memori dengan indeks tertentu ya. Nah, itu yang dinamakan tabrakan hash. Dinamakan tabrakan hash. Seperti ini misalkan dengan fungsi hash-nya itu modulo, ini dengan sisa pembagian modulo, misalkan kuncinya 32 dengan fungsi hash-nya adalah kunci modulo 10. Oke, ada dua kunci 32 dan 42. Lah ini kan sama-sama dua hasilnya kan ya, sama-sama dua toh. Lah berarti kedua data ini terjadi tabrakan karena harus disimpan di lokasi memori yang indeksnya sama-sama dua. Ini terjadi tabrakan hash atau hash collision tadi. Nah, untuk menangani hash collision itu ada beberapa cara. Nah, ini cara-cara untuk menangani hash kolisi, tabrakan hash ya. Yang pertama adalah pengalamatan terbuka. Yang kedua adalah pembentukan rantai. Yang ketiga adalah pengalamatan buket. Oke, nah kalau pengalamatan terbuka itu bagaimana? Kalau pengalamatan terbuka itu, ya, kalau pengalamatan terbuka itu, misalkan terjadi tabrakan hash, kayak tadi, terjadi tabrakan hash collision, jadi kedua data ini atau kedua kunci ini harus disimpan di lokasi memori dengan indeks 2, gitu ya. Tinggal duluan, yang duluan siapa? Misalkan yang duluan 32, maka yang 32 ditaruh di duluan, loh, berarti sudah terisi. Maka kalau 42 mau disimpan di situ juga, sudah terisi, jadi sudah nggak bisa diisi lagi gitu ya. Nah, kalau pengalamatan terbuka, maka 42 ini dicarikan lokasi memori yang masih kosong. Nah, dicarikan lokasi memori yang masih kosong, dan cara pencariannya bagaimana? Apakah random atau bagaimana? Cara pencarian lokasi memori yang masih kosong yang mau dipakai untuk menempatkan 42 ini ada caranya dari lokasi memori yang ditempatin 32, mencarinya ke bawah dulu. Ke bawah dulu sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Nah, kalau sudah ketemu ya sudah, taruhlah di situ 42. Gitu ya. Kalau misalkan dari 2 ke bawah ini penuh semua nih, penuh semua, maka terus bagaimana? Nyari di atasnya yang ditempatin 2, kan? Di 0 kosong ya, taruh di sini. Itu ya. Itu yang namanya pengalamatan terbuka. Jadi mencari lokasi memori yang masih kosong, nyarinya nggak random, nggak ngacak gitu ya. Saya dapatnya di sini. Nggak harus harus urut ya, urut. Dari indeks sini ke indeks yang gede dulu besar sampai ketemu lokasi memori yang kosong, ditempatin data yang tadi terjadi tabrakan tadi ya. Itu pengalamatan terbuka. Seperti itu. Jadi tabrakan hash ditangani dengan ini, mencari lokasi terdekat yang masih kosong. Bagaimana maksudnya mencari lokasi terdekat itu? Caranya seperti tadi. Caranya seperti tadi, misalkan ini ya, ini fungsi hash-nya adalah kunci modulo 10. Kunci modulo 10, misalkan datanya ini ya, datanya ini kan berarti masih ada 1, 2, 3, 4 lokasi yang kosong ya. Misalkan ada data lagi, katakanlah berapa misalkan. Ada data lagi misalkan 463 mau dimasukkan ke tabel hash tadi. Jadi kuncinya adalah fungsi hash-nya adalah kunci modulo 10. Berarti ini juga dapatnya 3. Dapatnya 3 kan? Nah, yang lokasi memori dengan indeks 3 sudah terisi belum? Oh, sudah terisi. Sudah terisi kan? Itu sudah diisi oleh 433. Jadi 463 dicarikan lokasi memori yang masih kosong. Mencarinya bagaimana? Mencarinya ke bawah dulu. Ke bawah dulu. Wah, ini ketemu di sini. Jadi 463 taruh di sini. Nah, gitu ya. Itu pengalamatan terbuka.
Oke, mana tadi ceritanya? 463. Nah ini nomor ya, ini kan. Ini tadinya 433 yaitu disimpan di sini karena fungsi hashnya adalah kunci modulus 10 ya. Lalu ada kunci lagi yang mau disimpan di tabel hash ini yaitu 463. 463 itu ke, apa namanya, berarti alamatnya adalah 463 modulus 10 juga 3 alamatnya. 3, alamat 3 sudah ditempatin oleh data lain, sudah ditempatin oleh data 433 duluan ya, maka 463 dicarikan, ini carikan kunci 463 memiliki alamat hash 3. Di sini sudah penuh, cari bawahnya, sudah terisi, cari bawahnya lagi kosong. Nah, jadi 463 ditaruh di sini gitu ya. Jadi pencariannya model caranya seperti ini ya, pengalamatan terbuka. Oke. Lalu yang kedua adalah untuk menangani tabrakan hash itu dengan pembentukan rantai. Pembentukan rantai ya, dengan teknik pembentukan rantai. Jadi menggunakan pointer ya, menggunakan pointer. Jadi sebagai contoh misalkan ini datanya ya, ini datanya, di mana datanya itu disimpan dengan fungsi hash-nya itu adalah sisa hasil bagi juga, sisa hasil bagi seperti tadi, ya. Maka 270 disimpan di lokasi memori dengan indeks 0, 111 disimpan di lokasi memori dengan indeks 1, karena ini dengan tadi sisa pembagian dengan fungsi hash-nya kunci modulus 10 ya. Nah, lalu kalau dengan pembentukan rantai, bukan rantai ini, maka data ini tadi dibuatlah dibuatlah seperti ini ya, dengan apa, dengan pembentukan tabel hash dengan senare dengan apa, link list ya, senare berantai link list ya. 270 jika di sini adalah tempatnya pointer kalau nanti ada sambungan data di belakangnya. Nah, gitu ya. 0 itu adalah untuk tempatnya pointer kalau nanti ada sambungan data di belakangnya. Artinya data lain atau kunci lain yang harus disimpan di lokasi memori dengan indeks yang sama gitu ya. Nah, dibuat senare berantai itu. Jadi misalkan seperti ini ya, ini yang sudah terisi ya, yang sudah terisi, lalu ini yang belum terisi misalkan. Nah, jadi nanti kalau ada data lain atau kunci lain yang mana sisa pembagiannya itu sama, maka bukan disimpan di lokasi memori yang masih kosong, yang 00 ini, tetapi disimpannya di lokasi memori yang di lokasi memori yang apa maksudnya, yang sesuai dengan hasil modulunya ya, yang sesuai dengan hasil modulunya, cuman disambung membentuklah yaitu senare berantai begitu ya. Jadi misalkan ada data lain misalkan 590 ya, 590 dengan fungsi hash kunci modulus 10, maka 590 itu ya tersimpan di sini ya kan, tersimpan di lokasi memori indeks 0. Indeks 0. Nah, ini sudah dipakai oleh data Dika yang datanya atau kuncinya 270. Nah, yang tadi contohnya berapa? 490 ya. 490 maka disambunglah di belakangnya si data Dika di sini gitu. Itu pembentukan rantai. Ini kalau contohnya di sini misalkan akan memasukkan data 561, nama pegawainya Fikri 521 ya.
521 nama pegawainya Fikri, maka 521 itu dengan fungsi hash kunci modulo 10, ya kan, kunci modulo 10 kan, maka 521 akan tersimpan, harus disimpan di lokasi memori dengan alamat hash 1, ya kan, 1. Nah, satunya kan sudah ditempatin oleh si ini Sita ya. Nah, maka disambung datanya Fikri tadi disambungkan di belakangnya data Sita di sini, begitu ya. Itu dengan pembentukan rantai. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ini data berapapun nggak masalah. Jadi ini senare berantainya itu nggak ada batasnya, mau sampai berapapun, ya, mau sampai berapapun. Oke, begitu ya. Itu pembentukan rantai. Lalu yang terakhir adalah dengan buket. Pengalamatan dengan buket. Nah, ini mirip dengan pembentukan rantai, mirip ya. Jadi menggunakan cara yang mirip dengan pembentukan rantai, cuma bedanya di mana? Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah ini pakai buket. Buket itu apa? Buket itu suatu blok ruang memori, jadi suatu ruang memori, jadi sejumlah lokasi memori yang dibuat suatu blok, ya, suatu blok yang berisi sekian lokasi memori, ya kan, hanya berisi 2 lokasi memori misalkan ya. Jadi nanti kalau ada data yang indeksnya harus sama, maka ya disambung dengan buket di belakangnya. Nah, gitu. Kayak tadi pembentukan rantai tadi ya. Nah, jadi kalau terjadi tabrakan hash atau hash collision tadi ditangani dengan menggunakan array, sama seperti tadi di pembentukan rantai tadi, menggunakan array juga. Nah, jadi buket ini diartikan sebagai sebuah blok ruang memori. Jadi namanya blok ruang memori. Jadi di situ ada beberapa lokasi memori yang menjadi blok sendiri begitu ya. Jadi katakanlah bloknya itu cuma berisi 2 lokasi memori, berarti cuma untuk 2 data, gitu kan? Jadi kalau nanti ada data ketiga, ya dibuat buket baru, disambung di belakangnya. Nah, datanya cuma 3, berarti buket yang kedua itu berisi 1 data doang. Masih ada 1 lokasi memori yang masih kosong, gitu ya. Jadi buket diartikan sebagai sebuah blok ruang memori yang cukup untuk menampung sejumlah data ya, yang mempunyai alamat hash yang sama. Nah, begitu. Ini contohnya, misalkan untuk yang pertama itu memasukkan sejumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data ya. A2. Jadi disimpan di lokasi memori dengan indeks 2, kolom AA itu kolom sini, kolom 1 ya, A2 di sini ya, A5 nah sini, B3 sini, B1 sini gitu, A1 sini, A3 sini. Oke. Jadi ini akan masih ada yang kosong nih kan, ini masih ada yang kosong, banyak kosong nih kan. Berikutnya pemasukan berikutnya. Nah, ini indeksnya C1, berarti ini yang indeksnya 1 ya disimpan di lokasi memori yang indeksnya 1. Nah, kan sudah diisi. Ini buket ya. Jadi buketnya cuma berisi 2 lokasi memori buketnya. C1 berarti di sini sambungkan dengan sini. D1 sini ya. Terus E1 F1 indeksnya juga 1, sambung lagi berarti kan. E1 F1 sambung lagi. Terus C3 berarti disambung dengan buket yang indeks lokasi memorinya 3. Mana? Ini di depan sudah terisi penuh, yaitu A3, B3. Udah penuh kan? Lalu disambung dengan buat buket lagi, ya, buketnya berarti ini. Buketnya berisi 2 lokasi memori dan 1 lokasi untuk pointer. Nah, kalau nanti kepakai, kalau nggak kepakai ya 0. Gitu. Gitu ya, itu buket, pengalamatan buket. Jadi dengan buket, dengan pengalamatan terbuka, dengan pembentukan rantai, itu semuanya adalah
suatu cara-cara yang dipakai untuk menangani kalau di dalam menyimpan data itu terjadi tabrakan hash, ya, tabrakan hash. Buket, udah nih. Gambar 10-11 menjelaskan sebuah buket penuh. Jika sebuah buket penuh, maka buket lain akan diciptakan. Ya, buket lain ya, sambungannya itu akan diciptakan untuk menampung data baru yang mengalami tabrakan hash. Kenapa mengalami tabrakan hash? Karena harus disimpan pada lokasi memori yang indeksnya sama. Nah, gitu ya. Jadi harus dibuat buket baru yang mengalami tabrakan hash dan sebuah pointer tentunya yang digunakan untuk menyambung atau memelihara hubungan antara buket satu dengan buket yang lainnya, buket yang sudah penuh, yang depannya sudah penuh, dengan buket yang lainnya, ya, yang memiliki tadi indeks yang sama kan, indeksnya kan sama, indeksnya sama kan, nah, indeksnya sama, indeksnya sama, indeksnya sama. Begitu. Jadi dengan kata lain sudah selesai materi bab 10. Nah, ini tugas 6, tugas kelompok 6, ya, tugas yang ke-6, yaitu membuat program secara dinamis untuk menyimpan sejumlah data, ya tadi ya, dengan hash table, ya, di mana fungsi hash-nya sudah ditentukan. Di sini fungsi hash-nya adalah dengan sisa pembagian. Jadi fungsi hash-nya cuma sisa pembagian aja. Yang pemotongan, pelipatan enggak, ya. Dan jika terjadi tabrakan hash dengan ini, jika terjadi dengan tabrakan hash, ditangani dengan ketiga cara. Pengalamatan terbuka, pembentukan rantai, dan juga pengalamatan buket. Gitu ya. Oke, mungkin saya sebelum mengakhiri ini saya mau nanya dulu nih. Di dalam melakukan atau menangani tabrakan hash. Dari ketiga cara ini, mana yang kira-kira suatu saat sudah tidak bisa dipakai? Yang datanya banyak ini. Lalu tabrakan hash-nya juga banyak. Kalau pengalamatan terbuka, kira-kira apa selalu bisa terus? Apa namanya? Bisa teratasi terus dengan pengalamatan terbuka itu. Artinya kalau pengalamatan terbuka kan mencari lokasi memori yang masih kosong, nyarinya ke bawah. Kalau bawahnya udah penuh, nyari di atas, kan gitu kan? Nah, kalau udah penuh semua, bagaimana? Nah, kan gitu ya. Jadi kalau pengalamatan terbuka ada kemungkinan mentok. Kapan mentok? Kalau semua lokasi memori sudah penuh. Ya kan? Kalau sudah penuh, mau bagaimana? Nah, kalau sudah penuh ya jangan dipaksa. Dengan pengalamatan terbuka udah penuh kok ya. Nah, dengan apa? Ya dengan dua yang lain. Dengan pembentukan rantai atau pengalamatan buket. Dengan pembentukan rantai, data berapapun tinggal nyambung ke belakang kan. Dengan pengalamatan buket juga demikian. Data berapapun terjadi tabrakan hash, tinggal nyambung ke belakang dengan buket yang lain. Gitu. Gitu ya. Saya pikir Ya, Pak. udah jelas. Ya, udah jelas. Kalau saya rasanya udah jelas sih. Anda jelas loh. Ya, Pak, sudah, Pak. Jelas ya. Ya. Materi bab 10 sudah saya kirim belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, terakhir 9. Oke, kalau gitu nanti saya kirim ke WA Group. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan barangkali? Pak, untuk minggu depan tuh sistem Nah, presentasinya gimana ya, Pak? oh ya, jadi Iya, kan Pak. materi dari saya untuk sementara ini, mungkin nanti masih ada tambahan barangkali ya. Ini selesai ya, jadi selanjutnya dilanjutkan yaitu presentasi tugas kelompok dari tugas 1 ya, tugas 1. Tugas 1 itu harapan saya 1 hari ketemu dalam 1 hari itu tugas 1 selesai semua dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir, gitu ya. Nah, makanya saya pengennya kan setiap hari Senin kita ketemunya kan, Iya, itu Pak. mulai jam 1. Nah, cari yang jam 1 ada kuliah nggak? Ada, Pak. Waduh, ada ya. Iya. Kalau gitu cari hari lain, Ah,
Hari Ya, lain Pak. yang kira-kira setengah hari. Bisa mulai jam 1, bisa mulai jam 8. Oke, Pak. Ya. Amannya sih mulai jam 1. Artinya kalau maghrib belum selesai ya terus. Nggak ada ini ya. Kalau mulai Oh, jam 8, ya, Pak. nah kalau habis duhur ada kelas, lah kan repot kalau belum selesai. Gimana? Jadi tidak harus hari Senin, cari hari Oh, lain oke, Pak. yang yaitu tadi bisa mulai jam 1. Anda pengennya jam berapa? Kalau Anda kan Anda kira-kira jadwalnya sama ya. Kalau pengennya mulai Iya, jam Pak. 8, tapi hari itu aman sampai sore, boleh mulai jam 8. Itu lebih bagus karena kalau selesainya jam 3 kan masih siang gitu ya. Tapi kalau misalkan mulainya jam 1, maghrib itu belum selesai, masih 2 kelompok kan nanti pulangnya agak malam gitu kan. Tugas labnya juga udah pada pulang, Mas Bani sama Mbak Ajeng. Iya, Pak. Nah, jadi tidak harus hari Senin. Anda cari waktunya yang bisa, yang waktunya itu tadi ya. Jadi satu per satu apa sekali pertemuan itu selesai satu tugas. Tugas satu pokoknya 1 hari selesai. Tapi nanti setiap itu dihitung 2 pertemuan ya, hitung 2 pertemuan. Karena memang lebih dari 5 jam atau 6 jam kan, dihitung dua Iya, Pak. pertemuan. Pak. Meskipun hari tanggalnya sama kan, tapi beda jamnya. Jadi pertemuan yang ke-11 misalkan jam 1 sampai jam 3, pertemuan ke-12 jam setengah 4 sampai jam 6 misalkan. Oke, lah terserah Anda pokoknya. Saya tinggal menunggu apa namanya jadwalnya dari Anda. Oh, oke, Bapak. Tapi Berarti nanti dikabarin ya, Pak. kabari, tapi saya yang juga bisa kan gitu kan. Oke, Pak. Saya, Iya, saya Pak. juga bisa. Ntar Tapi saya... kalau amannya sih Senin ya. Senin Anda pagi ada? Ada, Pak. Senin kelas kami penuh, Pak. Dari pagi sampai sore. Oh, oh gitu. Ya jangan Senin kalau gitu ya. Apa lah? Iya. Yang kosong tuh Selasa sampai Kamis, Pak. Terus Selasa, Rabu, Kamis kosong, Pak. Siangnya. Selasa, Rabu, Kamis ya. Iya. Nah, mending Kamis saja. Kamis saya Oh, kosong. oke, Pak. Kamis, Pak. Baik, Pak. Ah, Kamis kosong. Itu dari pagi sampai sore kosong. Eh, dari siang, Pak. Pokoknya kosong. Pagi ada kuliah. Ya Kamis Kamis, Pak. Iya. dari siang ya. Ya udah paling enggak Habis zuhur. mulai jam 1 sampai maghrib selesai lah ya. Mm-mm. Iya, Pak. Oke, bisa mulai minggu depan Insya Allah, presentasinya? Pak. Bisa, Pak. Iya. Ya, oke ya. Iya, Oke Pak. ya. Jadi saya tunggu ya, kepastiannya saya tunggu di grup ya. Anda Baik, infokan di Pak. grup atau PC-nya ke saya Iya, ya, Pak. ke saya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Sudah, Pak. Sudah jelas. Oke, ya udah jelas. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita sore ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu presentasi tugas kelompok mulai tugas pertama ya. Jadi minggu depan, kemungkinan hari Kamis. Oke, selamat sore semuanya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.